Perkenalkan, nama saya Romo Albertus Bagus Laksana SC. Saya seorang imam Jesuit, pengajar teologi di Fakultas Teologi Universitas Sanata Dharma, dan sekarang menjadi rektor di Universitas Sanata Dharma di Yogyakarta. Nah, SC, Serikat Yesus, yang menjadi semacam identitas saya, itu sering diplesetkan, bukan Serikat Yesus tetapi suka jalan-jalan. Dan dalam arti tertentu itu betul gitu ya. Yesuit itu mungkin suka menjelajah, jalan-jalan dalam banyak arti, secara fisik, secara spiritual juga. Pernah dulu waktu saya kuliah di Boston College di Amerika, sebuah universitas Yesuit juga di kota Boston itu, dekan saya adalah seorang imam Fransiskan. Nah, kemudian dia suatu hari mau pamit, mau melakukan sabbatical, libur selama 1 semester atau lebih. Lalu saya bertanya dengan dia sambil minum, begitu suasananya santai. Saya tanya, namanya Kenneth Himes, Ken, kamu mau pergi kemana untuk sabbatical ini? Lalu dia bilang ke Siena. Nah, lalu saya langsung bayangannya Siena yang ada di Italia. Nah, kemudian dia ketawa. Saya bilang, wah, Siena bagus sekali ya, kota medieval, kota Italia yang abad pertengahan begitu, luar biasa gitu. Nah, kemudian dia bilang, dia ketawa, kemudian dia bilang, inilah bagus, bedanya antara Yesuit dan Fransiskan. Kalau seorang Yesuit dengar kata Siena di Amerika, bayangannya itu Siena Italia, tempat orang jalan-jalan yang eksotis itu. Tetapi kalau Fransiskan, Siena itu hanya Siena College yang ada di Ohio, itu di Amerika pedalaman gitu ya, banyak kebun jagungnya. Jadi ini bukan traveling yang jauh-jauh gitu ya. Lalu cerita ini mungkin menggambarkan ya bahwa Yesuit itu mungkin suka jalan-jalan dalam pengertian itu juga, secara fisik juga. Santo Ignatius dan sebagainya percaya bahwa seluruh dunia ini adalah medan Yesuit diutus gitu ya, meretas batas-batas itu gitu ya. Dan pembimbing saya, seorang Muslim di Amerika, juga mengatakan ketika tahu saya Yesuit, perkenalan awal dulu, mengatakan, wah, itu enaknya jadi Yesuit, pergi kemana-mana di seluruh dunia dan nggak bayar, selalu ada tempat-tempat Yesuit yang bisa ditinggali tanpa bayar gitu. Ya kalau lebih dari 3 hari biasanya sudah bayar, tetapi biasanya seperti itu. Nah, mengapa itu saya ceritakan? Karena buku ini yang terbit dari kumpulan tulisan-tulisan saya dulu di majalah rohani. Sebagai Yesuit saya diberi tugas juga untuk mengurus majalah rohani, majalah spiritualitas di Jogja, bersama rekan-rekan Yesuit maupun awam, frater-frater di Kolese Santo Ignatius. Saya menulis reguler di sana bertahun-tahun gitu ya. Lalu salah satunya itu dikumpulkan gitu menjadi buku ini, judulnya Dunia Penuh Warna. Nah, mengapa penuh warna? Karena dunia ini memang tidak pernah lepas dari makna yang aneka ragam. Dunia ini sebetulnya tidak pernah menjemukan. Ada tragedi, ada kesedihan, tetapi di situ pun sebetulnya ada warna-warni kehidupan. Yang kalau kita punya mata yang tajam, hati yang jernih, sebetulnya kita bisa bertemu dengan warna kehidupan yang membuat kita tidak senang saja, tidak happy saja, tetapi hidupnya lebih bermakna. Ada sukacita, kata Paus Fransiskus, yang lebih mendalam ketika kita mau melihat kenyataan yang penuh warna itu dan kemudian mau memaknainya, apapun kenyataan itu. Maka buku ini juga hasil penjelajahan saya, jalan-jalan ke sana, ke sini, ketemu banyak orang, ketemu banyak tempat di dunia, ketemu banyak buku yang inspiratif, ketemu banyak, ada imam, ada yang paus, ada yang orang awam biasa, ada kakek yang terkesima karena cucunya kok tidak sempurna sebagai bayi, tapi sangat sinar matanya itu sangat menggugah dia gitu ya, sampai dia memanah hidupnya secara berbeda ketika punya cucu seperti ini. Ada Romo gitu ya, rahib Trappist gitu, namanya Thomas Merton, yang punya kamera gitu ya. Saya beri judul tulisan mengenai dia itu kamera Zen, karena dengan kamera itu dia bisa memotret banyak hal, dan di dalam keheningan hasil
jepretan kamera itu menjadi alat untuk melihat detail kehidupan yang warna-warni itu, yang ditangkap oleh kamera itu, tetapi tidak hanya ditangkap lewat kamera itu, tetapi dimaknai dalam keheningan seperti seorang rahib Zen dari Jepang itu. Hening, fokus, sehingga apa saja bisa menjadi lebih bermakna. Nah, hal-hal seperti itu mungkin sederhana, mungkin sehari-hari, tetapi sebetulnya ada banyak warna kehidupan di sana. Tulisan di buku ini pendek-pendek, temanya bisa kesana kemari. Kadang-kadang saya bicara misalnya soal keuangan gereja, keuangan di Vatikan. Ada paus itu yang lucu, dia itu paus ya, pemilik seluruh gereja katakanlah, begitu. Biasanya paus itu kaya, tidak pernah worry seperti kita semua dengan keuangan. Vatikan aja seperti itu. Ternyata ada paus itu yang takut Vatikan akan bangkrut, sampai dia saking ngirit-ngiritnya gitu ya, menutup kebun binatang Vatikan. Coba. Nah, itu mungkin manusiawi, tapi ketika direfleksikan, ada banyak makna di sana mengenai cara mengurus uang yang baik. Buku ini bercerita mengenai hal-hal yang menyangkut hidup sehari-hari dalam gereja, dalam hubungan antara gereja Katolik dengan gereja-gereja lain, mengenai imam, mengenai paus, mengenai orang beriman yang lain, ibu, bahkan mungkin artis yang sekuler gitu ya. Kalau teman-teman pernah nonton film Elizabeth Gilbert, ya, film yang diangkat dari buku dia Eat, Pray and Love gitu ya, dimainkan oleh Julia Roberts. Judulnya sama, Eat, Pray and Love, yang ada adegan di Bali itu ya, yang menjadi terkenal itu. Nah, orang yang sama yang menjadi sumber inspirasi film itu, yang menulis novel buku itu, namanya Elizabeth Gilbert, ternyata pernah tinggal di sebuah pulau di Lombok gitu ya. Saya menemukan data itu, saya pernah menggunakan bukunya dia untuk mengajar teologi di Boston, dan maka saya familiar dengan karya dia. Maka cerita mengenai dia di Lombok gitu ya, sebagai orang asing dia nggak bicara bahasa pulau itu terpencil gitu ya, hanya ada sekian mungkin ribu penduduk saja, ada pasar dan sebagainya. Dia tinggal di situ di rumah penduduk nyewa gitu, tetapi dia tidak banyak berinteraksi dengan penduduk lokal karena bahasa. Tetapi ternyata ketika dia sakit, dia nggak bisa jalan-jalan. Biasanya dia pagi jalan-jalan sekitar jam 6, melewati pasar. Semua ibu-ibu tahu itu perempuan bule yang kita kenal. Tidak tahu persis detail kehidupannya, tapi kenal gitu ya, merasa itu bagian dari komunitas itu, kampung itu. Suatu hari ketika Elizabeth Gilbert ini sakit dan nggak bisa bangun dari tempat tidurnya, ternyata ibu-ibu itu memperhatikan, loh ini kok perempuan bule itu, si ibu bule itu kok nggak lewat ya, mungkin ada masalah ini. Mereka mendatangi rumahnya itu, dan ternyata dia sedang terkapar sakit gitu ya. Ini maknanya apa? Ini kejadian yang mungkin random, mungkin sehari-hari saja gitu ya, bukan peristiwa yang besar di dunia, tetapi ada pemaknaan di situ mengenai saling kenal, mengenai komunio dalam gereja yang harus diterjemahkan dalam bahasa yang lebih sehari-hari. Itu saling mengenal, tetapi juga akhirnya memperhatikan, dan itu kita berikan pada semua yang kita kenal, termasuk mungkin orang asing gitu ya. Jadi maknanya bisa dalam kehidupan sehari-hari yang biasa, tetapi maknanya bisa mendalam gitu ya. Dan saya juga punya banyak cerita di sini mengenai banyak hal yang lain yang semoga memberi kita sebuah insight, sebuah keyakinan bahwa kalau kita membaca buku seperti ini, ada banyak cerita yang kisah pemaknaan yang akan membuat kita itu berdaya sebagai manusia beriman di tengah segala macam persoalan dunia sekarang ini. Ekonomi, sosial, ada kaum muda yang kesepian, ada banyak dari mereka yang ingin mengakhiri hidup, ada yang melakukan self-harm tertentu meskipun nggak berhasil, orang tua juga cemas, orang jompo itu kesepian, kata Paus Fransiskus. Nah, mungkin seni beriman di zaman sekarang itu menemukan warna-warni kehidupan. Tetapi untuk itu kita harus punya cara, harus punya katakanlah habitus, kebiasaan hati kita, mata hati kita untuk memaknai peristiwa-peristiwa orang lain, dan akhirnya peristiwa yang kita alami sendiri, lingkungan yang kita lihat, dan sebagainya. Jadi buku ini sederhana, semoga lebih gampang dibaca, bukan buku sangat ilmiah,
tetapi gunanya untuk memberdayakan kita sebagai orang beriman yang terus mau mencari makna hidup, tidak dengan cara yang muluk-muluk tinggi-tinggi, tetapi dengan cara memaknai kehidupan sehari-hari yang penuh warna itu semoga berguna ya buku ini, semoga menginspirasi kita. Maka selamat membaca buku yang sederhana ini, tapi semoga membekali kita dengan kemampuan hati, kejernihan hati, ketajaman mata hati kita untuk melihat makna dari aneka peristiwa, aneka warna kehidupan yang digelar Tuhan untuk kehidupan kita pribadi, keluarga, gereja, bangsa kita, umat manusia, bahkan seluruh alam semesta. Selamat membaca.